Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi dengan saya Eko Setiono dalam program Eko Talk edisi Sabah Desa. Alhamdulillah kami hari ini berada di salah satu desa yang sangat luar biasa di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Bandung desa ini, yang memiliki pesona alamnya yang sangat indah dan lahan-lahan pertanian yang sangat luas. Potensi peternakannya juga di sini sangat luar biasa sekali. Kita akan berbincang-bincang langsung dengan Kepala Desa Sunten Jaya, Bapak Kades Asep. Selamat datang di Ekotok, Pak. Assalamualaikum, apa kabar, Pak? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Pak Kades, ini Desa Sunten Jaya, salah satu desa yang sangat indah di Kabupaten Bandung Barat, yang berada di ujung, berarti di utara, tapi di ujung sebelah barat ya, Pak ya? Ya, timur. Sebelah timur. Oh iya, sebelah timur. Nah, Pak, Desa Sunten Jaya ini terbentuk pada tahun berapa sih, Pak? Alhamdulillah, Mas Eko. Kebetulan Desa Sunten Jaya itu salah satu desa yang paling timur untuk Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Ya, tentunya dihapit dengan 3 kabupaten. Iya. Pertama Kabupaten Bandung itu, Sumedang dan Subang. Jadi Sunten Jaya itu adalah gerbangnya Kecamatan Lembang dan Kabupaten Bandung Barat, ya tentunya di wilayah timur. Dan juga terbentuknya Desa Sunten Jaya itu pemekaran dari Desa Cibodas pada tahun 1979, yang alhamdulillah waktu itu mungkin para sesepuh karena tidak ada pencalonan, tidak ada pemilihan kepala desa, terbentuklah suatu tokoh masyarakat yang luar biasa, yaitu Bapak Abdurrahman. Waktu itu dengan undang-undang desa, ya kalau seperti sekarang itu jabatannya sampai 8 tahun atau 9 tahun. Pada tahun itu terbentuklah 1997 pemekaran Desa Sunten Jaya. Dari awal tokoh masyarakat yang ada di Desa Sunten Jaya, Desa Cibodas tentunya, para tokoh, para inohong yang kuat. Soalnya kan Desa Cibodas itu desa yang paling masyhur, paling tersohor untuk Kecamatan Lembang. Dengan adanya pemekaran, jadi pada nggak mau tokoh masyarakatnya untuk pindah ke Desa Sunten Jaya pemekaran. Dan alhamdulillah terbentuk Desa Sunten Jaya yang dikepalai oleh Bapak Abdurrahman sampai 1997 waktu itu. Dan kedua, alhamdulillah terbentuklah kepala desa masyarakat asli Sunten Jaya, yaitu Bapak Ayi Wiharya pada 1997 sampai 2004 waktu itu. Alhamdulillah dia menjabat sampai 3 periode. Namun cita-cita 2 periode udah berjalan, menjalan ketiga, mungkin dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jabatan 2004, akhirnya PJ yaitu Bapak Sugandi waktu itu, sekdesnya Bapak Sugandi. Dan juga yang terakhir mungkin ada pemilihan lagi, yaitu Bapak Insinyur Dadang dari 2002 sampai 2007. Waktu itu cuma 5 tahun. Habis itu ada pemilihan lagi. Alhamdulillah saya ikut mencalonkan, mengabdikan diri kepada masyarakat Desa Sunten Jaya dari 2007 sampai sekarang. Berapa periode sekarang, Pak? Yang terhitung kemarin 3 periode
Dan ada tambahan, Dua udah tahun. pengukuhan 2 tahun. Ini adalah suatu anugerah yang luar biasa. Tapi saya menerima dan tidak sebetulnya Mas Eko. Kenapa? Seharusnya 2025 itu udah dipersiapkan untuk pensiun. Iya. Pengabdian tinggal membantu aja, tapi ada anugerah lagi dari pemerintahan pusat, penambahan 2 tahun. Ya mudah-mudahan minta dukungan, dorongan dari warga masyarakat khususnya. Diberi kekuatan, ketabahan, diberi kelancaran sesuai dengan nama Desa Sunten Jaya. Pak, ini mayoritas mata pencaharian pertanian betul seperti itu ya Pak? Alhamdulillah di Sunten Jaya sangat potensi, terutama di bidang pertanian. Dan juga tidak kalah penting untuk desa-desa yang lain supaya masyarakat Lembang tahu. Lembang adalah kota sayuran, Iya. Dibilang oleh orang luar itu Lembang adalah kota sayuran. Tapi sayurannya sebelah mana? Pusatnya. Alhamdulillah di Sunten Jaya, tanah Sunten Jaya dengan luas 1.200 hektar itu masih utuh, masih dimiliki oleh warga masyarakat. Makanya mayoritas pertanian dan juga ditambah potensi dengan sesuai dengan peraturan pemerintah, Bapak Presiden harus menggalakkan ketahanan pangan. Alhamdulillah juga pusat terbesar peternakan terutama di bidang susu. Peternakan sapi perah di sini Pak pusat. Sapi perah sampai kemarin tahun 2019 itu masih di angka 2.000 ekor. Dan juga menghasilkan 15.000 liter. Per apa itu Pak? Per hari. Per hari, luar biasa ya. Tapi sesudahnya ada krisis moneter, COVID-19 dan PMK, akhirnya mungkin ujian untuk warga masyarakat Desa Sunten Jaya banyak kelapakan sapinya, akhirnya sekarang sampai mencapai 10.000 liter. Jadi menurun 5.000 liter. Nah Pak, untuk pertanian sendiri di Sunten Jaya apa yang menjadi ciri khasnya Pak? Sebetulnya di Sunten Jaya beraneka ragam. Kalau dihitung ada 62 item pertanian. Yang menjadi mayoritas utama di Sunten Jaya adalah brokoli, tomat, cabai keriting, cabai pilar, dan juga mungkin lettuce, romen. Ya sebetulnya banyak, ada 62 item. Ini mereka jualnya kemana Pak? Alhamdulillah sekarang ada yang ke pasar, ada juga yang dipak untuk ke supermarket. Jadi semua ya bukan di Sunten Jaya aja, bahkan dari luar Sunten Jaya, khususnya Kecamatan Lembang, mengambil sayuran dari Desa Sunten. Jadi untuk keluar kota itu dari sini pusatnya? Alhamdulillah dari Sunten Jaya. Nah ini potensi lain selain pertanian, tadi ada peternakan yang udah menyumbangkan begitu banyak ke kebutuhan susu nasional mungkin ya Pak, dari sini kebanyakan. Nah ini bagaimana Bapak membina mereka, para petani dan para peternak, supaya istilahnya tetap menjalankan aktivitasnya untuk meningkatkan kesejahteraan? Pertama, saya sebelum masuk di pemerintahan desa 2027 akhir, saya selaku pedagang sapi di Desa Sunten Jaya, ya termasuk di Kecamatan Lembang. Bandar ya Pak? Dibilang bandar bisa, dibilang peternak juga bisa. Karena pertama mendirikan sapi dan sekaligus peternak itu ada 5 orang tokoh masyarakat, termasuk bapak saya. Dan juga saya teringat
kenapa masuk ke pemerintahan desa. Untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sangat bagus, sangat cepat untuk meningkatkan ekonomi, yaitu selain dari pertanian mungkin harus berkolaborasi dengan peternakan. Udah masuk di pemerintahan juga desa, saya sampai menjadi pelantara, bekerja sama dengan Bupati Bandung Barat semasa Bapak Haji Abu Bakar. Nah, waktu itu bisa kerjasama dengan Bank BJB dengan bunga yang lebih rendah kalau dibilang sekarang kur kan. Ya, alhamdulillah itu tahun berapa sampai menghasilkan 1,5 miliar. Itu untuk membantu jadi bisa diamankan warga masyarakat. Tanahnya atau itu untuk permodalan pertanian Pak atau peternakan waktu itu peternakan. Jadi Sunten Jaya alhamdulillah berkarya sendiri, swadaya sendiri, dan bekerja sama dengan BDJB juga secara sendiri-sendiri. Jadi ini mungkin Mas Eko, saya mudah-mudahan bisa tembus nih ke pemerintahan kabupaten. Ada apa tuh cita-cita? Jadi saya kerjasama di bidang peternakan, kalau nggak salah, tapi mudah-mudahan ini tepat. Swadaya masyarakat yang luar biasa, kemauan bisa bekerja sama dengan BJB yang luar biasa, tapi belum ada bantuan dari Kabupaten Bandung Barat maupun dari provinsi untuk Sunten Jaya. Bahkan ini kalau dibilang untuk ketahanan pangan sekarang yang sangat luar biasa, bahkan susunya juga penyumbang terbesar untuk di KPSB Ulema. Selain tadi potensi alam peternakan dan pertanian, ini Sunten Jaya pernah ditetapkan juga sebagai desa wisata. Betul. Ini sangat tertarik ini untuk Sunten Jaya. Kenapa itu Pak bisa alasannya? Memang saya pengen peningkatan ekonomi masyarakat itu selain daripada pertanian, peternakan, harus berkolaborasi juga dengan potensi yang ada. Kebetulan di Sunten Jaya untuk wisata itu sangat luar biasa. Saya yang jadi tertarik, bahkan yang merasa aneh juga. Di satu sisi kenapa kabupaten bisa memberi piagam penghargaan yang luar biasa, yaitu desa wisata. Tapi pada kenyataannya SK-nya ada Mas Eko. Terus juga dari Kementerian juga piagamnya ada dari Pak Menteri. Cuman pembinaan dari kabupaten. Saya yang diharapkan pertama pendampingan di bidang wisata, pembinaan, apalagi kalau yang lebih bagus lagi ditunjang dengan permodalan. Jadi sangat mustahil ketika ada kemauan, keinginan yang luar biasa untuk desa Sunten Jaya bisa maju cepat. Tapi kan modal. Yang harus ditunjang itu permodalan. Ya mudah-mudahan pemirsa yang mendengar keluhan saya alhamdulillah udah diberi gelar desa wisata, SK-nya waktu Bapak Bupati Barat dan juga Menteri dari pariwisata, saya diberi piala penghargaan desa wisata. Namun pada kenyataannya belum ada yang tersentuh secara fisik untuk desa sendiri. Nah ini menurut Bapak nih
yang paling menonjol di Sunten Jaya yang bisa dijual ke para wisatawan apa nih? Kebetulan di Desa Sunten Jaya, saya berpikir mungkin jangan sekali-kali ketika Desa Sunten Jaya udah terjadi desa wisata Hmm. melupakan potensi yang ada. Jadi nggak mau Desa Sunten Jaya dirubah alam menjadi sebuah wisata yang modern. Itu nggak mau Pak? Nggak mau. Jadi maunya mungkin warga masyarakat lebih sepakat, yaitu potensi alam yang ada cuman dilestarikan, budayanya diangkat lagi, alamnya seperti biasa, cuman penataan aja sebetulnya, supaya tidak merusak lingkungan akhirnya. Di sini bisa dikolaborasikan Pak antara wisata alam dengan wisata budaya Pak? Alhamdulillah bisa. Kebetulan di Sunten Jaya juga ada salah satu produk unggulan, yaitu potensi seperti Batu Loceng. Ya. Batu Loceng itu kan ada sebuah situs yang luar biasa. Kalau dihitung tahun, Berapa tahun? Berapa lah, nggak salah, kurang tahu. Oh, udah beratus-ratus tahun berarti udah ada itu batu. Untuk menurut informasi, jadi situs yang paling tua, apalagi sekarang ada peninggalan Prabu Siliwangi yang disebut juga Kujang, itu ada di sini. Ditemukan di sini Pak? Ada. Ya makanya pas tadi masuk ke sini kaget bahwa ini ornamennya sangat tradisional dan ada ini nih Pak Kujang ini nih. Ya. Kebetulan ini kalau saya mungkin lebih kepada seni. Yeah. Ketika nemu kayu yang berbentuk kujang, saya bukan mendua Tuhan, tapi untuk melestarikan. Ini bentuknya seperti kujang. Ini asli bawaan dari sana ini, maka nggak dibentuk ya. Ya mudah-mudahan ya bisa bermanfaat bagi warga masyarakat. Iya. Bahkan di Desa Sunten Jaya ini ada tubuhnya juga ya Pak, tubuh kujang tertinggi mungkin nih di Bandung Barat. Ya, untuk sementara di depan kantor yang mungkin tapi saya pengen punya cita-cita juga. Apa tuh? Pengen di Sunten Jaya ini bikin monumen kujang terbesar. Ya mudah-mudahan bisa tingkat kabupaten, atau mudah-mudahan juga bisa tingkat Jabar. Ya. Tapi angan-angan ini mudah-mudahan ada yang peduli bikin sebuah tubuh kujang terbesar. Kenapa Pak ingin itu? Apa karena ditemukan kujang Siliwangi di sini? Enggak juga, karena pertama yaitu ada kujang Siliwangi, dan kedua kita kan selaku orang Sunda, Pajajaran, yaitu dari Prabu Siliwangi, kenapa tidak kita lestarikan, kita angkat budayanya yang luar biasa, dalam artian supaya generasi penerus, anak cucu jadi tahu sejarah yang sebetulnya di sini. Ya Pak, kembali ke peternakan Pak. Ini selain warga peternak, menurut informasi yang saya dapat, Bapak juga ini sebagai peternak tadi udah disebutkan, bahkan ada hobi yang khusus, ternak domba seperti itu Pak. Kenapa Bapak suka untuk ternak domba?